Tetapi pertanyaannya adalah ada sebuah rekayasa tertentu, ada ancaman tertentu yang membuat Erlangga barangkali nggak berani untuk mempertahankan Ridwan Kamil di Jawa Barat. Mungkin mau di-reshuffle, mungkin mau diambil kepemimpinannya di Golkar. Ini analisis ya. Sehingga ya udah terima saja hal seperti ini. Maka nanti di Jakarta dijamin Ridwan Kamil berpasangan dengan Kaisang. Nanti Ridwan Kamil dijadikan menteri, lalu Kaisang yang jadi gubernur. Apakah itu? It could be possible, politik. Tapi politik seperti ini, politik yang menurut saya tidak politik yang tidak benar. Politik yang benar itu adalah Ridwan Kamil mau kompetisi oke. Anies mau kompetisi oke. Kaisang mau kompetisi oke asal memenuhi syarat perundang-undangan. Kemudian Ahok mau kompetisi oke. Itu yang benar. Jadi kita akan melihat sebuah kompetisi yang sehat. Lah kalau ini lawan kotak kosong, mau berkompetisi sama siapa? Kalau misalnya semua diambil, misalnya Kim plus ngambil semua partai perubahan, ya nggak akan ada kompetisi, ya no competition karena sisa 3 partai yang ada kursi nggak mencukupi. PDIP hanya 15, kemudian ditambah Perindo 16, ditambah P3 17. Itu pun kalau mereka mau gabung. Kalau PKS yang ditinggalkan sendirian tanpa PDIP nggak bisa juga. Nah, kunci untuk mempertahankan demokrasi di Jakarta adalah PKS gabung sama PDIP mengajukan calon. Misalnya, saya tidak mau Anies Baswedan, it's okay. Yang paling penting adalah ada kompetisi. Tapi kenapa pula Anda tidak mau mengajukan Anies Baswedan seandainya dia justru memiliki peluang menang lebih besar dibandingkan calon lainnya? Kan ini aneh menurut saya. Saya tidak suka, platformnya beda. Oke, tapi yang paling penting harus ada yang namanya a free competition. Keren cadas jiwaku, keren cadas semangatku. Refli Harun Channel, gak ada basa-basi, gak sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, selalu terdepan dalam ulasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, berita yang berkembang hari ini ya makin menunjukkan bahwa Kim Plus itu adalah sarana untuk menggagalkan Anies maju sebagai calon terkuat di Pilgub Jakarta. Sehingga yang dijagokan adalah Ridwan Kamil dengan harapan nanti akan melawan kotak kosong. Jadi bukan untuk dihadapkan pada Anies Baswedan yang unggul, tetapi dihadapkan dengan kotak kosong dengan berusaha terus bagaimana menghadang Anies Baswedan. Jadi saudara sekalian, saya mendengarkan isu selentingan ya. Ada salah seorang pengurus partai bertemu dengan informan ini yang mengatakan bahwa partainya itu sudah ditawari kursi kabinet dan kemungkinan besar tidak jadi, batal mengusung Anies Baswedan. Jadi kalau partai ini batal mengusung Anies Baswedan, berarti tinggal satu partai yang akan mengusung Anies Baswedan. Dan satu partai ini belum cukup kursinya.
Sementara PDIP sepertinya punya resistensi sendiri untuk mendukung Anies Baswedan. PKB sudah menyatakan tertarik untuk gabung dengan Kim Plus. Ya, jadi luar biasa. Ini ada tulisan juga misalnya dari Tony Roshid, operasi senyap, Anies terancam gagal nyagup. Ya, Tony Roshid, pengamat politik dan pemerhati bangsa. Beberapa berita hari ini yang terkait dengan isu ini coba kita lihat ya. Misalnya ada berita PKB pertimbangkan masuk Kim Plus agar Pilgub Jakarta tak banyak gejolak. Apakah maksudnya ini? PKB pertimbangkan gabung Kim Plus, buka peluang tinggalkan Anies. Respon Ahok jika Anies Baswedan didukung Kim Plus di Pilkada Jakarta. Menerka partai lain yang disebut Golkar bakal ikut gerbong Kim Plus di Pilkada Jakarta. Ya, jadi nggak mungkin lah Anies, justru Anies yang ingin dijegal di Kim Plus ini. Oke, coba kita ada berita-berita lain yang juga relevan ya, yaitu OTW-nya Ridwan Kamil ya. Ridwan Kamil OTW Pilgub Jakarta. PAN usulkan Zita jadi cawagup. Selalu Zita. Apa sih keistimewaan Zita Anjani ini ya? Menakar peluang PKS dan Nasdem gabung Kim Plus. Ridwan Kamil semakin kuat di Pilkada Jakarta ya. Sambut baik Ridwan Kamil kian dekat maju Pilkada Jakarta. PKS tetap ikhtiar dorong Anies Sohibul. PKS .2 Wilujeng Sumping Ti Jakarta Kang Emil ya. Ahok nilai Kim Plus tak akan berani lawan kotak kosong di Pilgub Jakarta. Oke. Kita lihat. Ahok secara prinsip PDIP sulit dukung Anies di Pilgub Jakarta, apalagi Ahok ini. Ahok bantah komunikasi intens dengan Anies. Sampai hari ini nggak ada WA. Gimana? Untung direkam, apa maksudnya? Oh, Prabowo janji tambah gaji guru 2 juta Hasim disesuaikan dengan APBN ya. Jegal Anies Baswedan maju Pilgub Jakarta 2024. Golkar rayu PKS gabung Kim Plus. Usung Ridwan Kamil. Kemudian ini aja juga Projo umumkan dukungan 11 cakara di Pilkada 2024. Projo sebut koalisi Indonesia Maju harus menang Pilkada di 10 provinsi ya, termasuk DKI pastinya. PDIP minta Jokowi tak cawe-cawe dalam Pilkada sebagai bukti permohonan maaf ya. Guru Besar Unair, perilaku Jokowi 2 tahun terakhir buruk. Ada juga nih ex-gubernur Malut Abdul Ghani transfer uang ke 34 wanita cantik. Ada pramugari, mahasiswi hingga ex-putri Malut. Luar biasa ya. Padahal orangnya sudah tua. Oke. Peneliti BRIN Polri di bawah Kemendagri Kamtibmas jadi efektif. Pasti tidak mau Polrinya ya. Larangan ex-gubernur jadi cawagup kembali digugat ke MK. Soal Kim Plus untuk Pilkada Jakarta, Nasdem berpotensi gabung. Luar biasa politik ini ya. Gaya politik Prabowo mulai canggih ya. Ini ada juga daftar partai pengusung dan dukung Bobi Nasution di Pilgub Sumut 2024. Ini ada juga jurnalis senior Tempo, Jokowi takut IKN dihambalangkan. Ya, kita coba lihat dulu ya. Kita baca satu berita terkait dengan Kim Plus terkait PKB, Kim Plus terkait. Jadi intinya adalah partai yang kemarin mendukung Anies Baswedan mau dikimplaskan semua, mau dikimkan semua ya. Oke, coba kita baca saudara sekalian ya. Satu berita ya. Soal Kim Plus untuk Pilkada Jakarta, Nasdem berpotensi gabung, tanda tanya.
Suara.com, wacana bakal munculnya koalisi gemuk partai politik parpol dalam Pilkada Jakarta yang dimotori koalisi Indonesia Maju KIM menjadi KIM Plus disebut-sebut bakal terjadi dalam waktu dekat. Bahkan nama Nasdem disebut-sebut bakal berpeluang bergabung. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodwig F. Paulus tidak menampik KIM Plus bakal terbentuk. Ya, nanti kita lihat perkembangan dari Plus ini artinya Plus ada koalisi Indonesia Plus apa? Nah, kita tunggu sebentar lagi, ujarnya di Jakarta Theater. Saat ditanya mengenai kemungkinan Nasdem bakal bergabung dalam KIM lantaran ragu untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, Lodwig tidak menjawab secara gamblang. Meski begitu, ia juga mengemukakan masih menunggu hasil komunikasi dengan partai politik lainnya untuk Pilkada Jakarta. Kita masih nunggu, ujarnya. Sebelumnya diberitakan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut koalisi Indonesia Maju KIM bakal mendapatkan dukungan tambahan di pilkada sejumlah daerah. Ia menyebut koalisinya ini bernama KIM Plus. Nantinya akan ada partai yang pada Pilpres lalu berada di luar koalisi, namun ia enggan membeberkan partai mana yang dimaksud. Ada koalisi Indonesia Maju Plus nanti, ujar Dasko. KIM Plus ini disebutnya bakal terbentuk untuk Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Plus ada partai lain dong yang ikutkan begitu, akan membicarakan mengenai Pilkada tadi. Ada Jawa Tengah, ada DKI kan begitu, ucap Dasko. Untuk pengumumannya, Dasko mengaku masih menunggu Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto kembali ke Indonesia setelah kunjungan ke luar negeri. Nantinya akan ada pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini. Ini nunggu Pak Prabowo pulang, akan ada pertemuan dari partai-partai koalisi Plus, koalisi Indonesia Maju Plus katanya. Luar biasa ya. Jadi Sobat Era sekalian, from the beginning kita sudah dikasihkan contoh, inilah watak kekuasaan ya. Yaitu jegal lawan politik di awal, kemudian menangkan pilkada dengan cara yang tidak gentleman ya, yang tidak elok ya. Jadi Sobat Era sekalian, berita yang relevan lainnya adalah, coba kita lihat ya. Coba kita lihat. Ini ada juga permintaan PDIP minta Jokowi tak cawe-cawe dalam pilkada sebagai bukti permohonan maaf ya. Kemudian, nah ini. Jegal Anies Baswedan maju Pilgub Jakarta 2024, Golkar rayu PKS gabung KIM Plus, usung Ridwan Kamil. Luar biasa ya. Coba bayangkan, it doesn't make sense. Ridwan Kamil elektabilitasnya jauh di bawah Anies Baswedan. Artinya apa? Artinya Ridwan Kamil didukung untuk menghilangkan dukungan kepada Anies Baswedan. Itu saja kan maknanya. Maka yang dirayu adalah Nasdem. Rayuannya gampang, kursi kabinet atau kasusnya dibuka. Jadi ada rayuan, ada ancaman. Saya tidak tahu di mana, apakah ini rayuan atau ancaman. PKS juga begitu, rayuan, ancaman. PKB rayuan, ancaman, sama. Kalau tidak merayu, ancaman. Makanya semua partai politik itu ada sandranya. Oke. Jegal Anies Baswedan maju Pilgub Jakarta 2024, Golkar rayu PKS gabung KIM Plus, usung Ridwan Kamil. Oke. Kita baca ya, tribuntimur.com, upaya menjegal Anies Baswedan maju bertarung di Pilgub Jakarta 2024 kembali mencuat. Kabarnya PKS yang sudah mengumumkan dukungan kepada Anies Baswedan berpasangan Sohibul Iman dibujuk masuk ke dalam koalisi Indonesia Maju KIM Plus. Rayuan ke PKS masuk ke dalam KIM Plus ini datang dari Partai Golkar. Jika PKS batal memberikan dukungan kepada Anies Baswedan, maka posisi mantan calon presiden pada Pilpres 2024 ini bisa terancam. Sekadar diketahui, KIM merupakan koalisi partai pengusung Prabowo Gibran saat Pilpres 2024 lalu. Terdiri dari Partai Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, dan PSI. Kemudian menghadapi Pilkada 2024 ini, KIM bermanuver saling mendukung dalam mengusung calon kepala daerah. Bahkan yang terbaru, wacana KIM Plus yang artinya partai di luar koalisi Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 lalu ikut bergabung untuk koalisi di Pilkada 2024. Untuk Pilgub Jakarta 2024 sendiri,
Wacana Kim Plus kembali menguat di mana koalisi ini memprioritaskan mengusung Ridwan Kamil atau Kaisang Pangarep nantinya. Golkar harap PKS gabung. Partai Golkar berharap partai politik lain termasuk PKS bisa bergabung dalam koalisi Indonesia Maju KIM di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan politikus Partai Golkar Dito Aryo Tejo merespons akan ada partai politik lain yang bekerja sama dengan koalisi Indonesia Maju KIM alias KIM Plus di dalam pemilihan gubernur Pilgub 2024. Baguslah kalau PKS gabung, kita kan dalam membangun bangsa, provinsi sampai kabupaten, kota sampai negara, intinya selama bisa bersama lebih baik itu lebih bagus, kata Dito ya, yang beberapa lalu diberitakan menerima uang berapa miliar itu ya, dan dikembalikan. Dito melihat komunikasi intens antara pengurus Golkar dan PKS sudah terjadi saat momen peringatan HUT ke-26 PKB beberapa waktu lalu. Pada momen itu PKS juga ingin bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Komunikasi intens kan seperti kemarin di HUT-nya PKB. PKS juga menyatakan ingin bersama dan kita lihat kemarin Perindo sekarang ketumnya Mbak Angela dalam pidatonya menyatakan akan bersama pemerintah selanjutnya di bawah Pak Prabowo Gibran, ujar Menteri Pemuda dan Olahraga itu. Dito menambahkan sejumlah nama berpotensi diusung pada Pilgub Jakarta, satu di antaranya yaitu Ridwan Kamil. Diketahui Golkar sendiri telah resmi mengusung pengusaha jalan tol Yusuf Hamka sebagai Cagup Jakarta 2024. Itu kamuflase saja ya. Nama mantan Gubernur Jawa Barat yang kini menjadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar juga menjadi salah satu jagoan Golkar untuk Pilkada Jakarta 2024. Sementara PKS sendiri telah resmi mengusung petahana Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan kader PKS Sohibul Iman sebagai pasangan untuk Pilkada Jakarta 2024. Adapun rekan kolega PKS di Pilpres 2024, PKB juga mengusung Anies Baswedan sebagai calon Gubernur Jakarta 2024 namun belum memutuskan calon wakil gubernur pendampingnya. Jangan salah, itu wilayah ya. Jadi belum pusat ya. Oke, sobat era sekalian ya, coba kita bacakan juga yang terkait dengan PKB ya. PKB juga dirayu juga. Maka kemudian muncul ya, PKB pertimbangkan gabung KIM Plus, buka peluang tinggalkan Anies. Coba kita baca ya. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawait melempar sinyal bahwa PKB bakal bergabung ke koalisi Indonesia Maju KIM Plus atau KIM Plus untuk Pilkada Jakarta 2024. Jazilul mengatakan PKB sudah mendapatkan tawaran untuk bergabung ke KIM Plus dan tengah mempertimbangkan kemungkinan berkoalisi pada Pilkada Jakarta 2024. Kita pertimbangkan, kan sudah ada tawaran. PKB akan mempertimbangkan untuk kebaikan Jakarta, kebaikan Indonesia, kata Jazilul di Kompleks Parlemen Senayan. Jazilul menuturkan partainya mempertimbangkan tawaran tersebut karena menganggap perlu ada kebersamaan untuk membangun bangsa Indonesia. Pertama, kebersamaan, kolaborasi. Indonesia membutuhkan kolaborasi termasuk di Jakarta dan PKB selalu mengedepankan kebersamaan, ujar Wakil Ketua MPR itu. Oleh sebab itu Jazilul tidak memungkiri bahwa bisa saja PKB batal mendukung Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta dan berbalik arah mengusung kandidat yang dijagokan KIM Plus. Semua serba mungkin, kata dia. Jadi sahabat era sekalian ya, begini. Misalnya Jazilul mengatakan itu siasah ya, jangan dinilai dulu. Begini. Kalau yang saya katakan tidak ada yang memang yang fix, tidak ada yang tetap. Semuanya bisa digoyang, semuanya bisa bergoyang. Bisa menggoyang diri sendiri, bisa digoyang orang lain. Karena itu, one thing for sure adalah betul apa yang dikatakan Sahroni. Walaupun sudah dideklarasikan mendukung Anies, belum tentu bisa didaftarkan. Kenapa begitu? Karena tadi Pak Lurah tidak mau ada Anies, itu isunya. Dan kemauan Pak Lurah, ya kan, kemauan Jokowi itu akan di-endorse oleh Istana Baru melalui Gerindra, Dasko, kemudian mungkin Prabowo. Kenapa begitu? Sederhana,
Karena presidennya masih masih Jokowi. Kita tidak tahu kalau presidennya sudah Prabowo Subianto apakah dia memiliki sikap yang berbeda atau tidak dalam membangun bangsa dan negara. Menurut saya cara politisi ngomong tentang persatuan dan lain sebagainya sontoloyo sebenarnya. Pilkada itu adalah cara sah untuk melakukan kompetisi politik. Jadi kalau kita dewasa, kompetisi politik itu biasa saja, menang dan kalah. Yang penting harus jujur dan adil. Justru ketika direkayasa sedemikian rupa agar misalnya Anies tidak bisa nyalon misalnya, Ahok tidak bisa nyalon, maka itu adalah sebuah sikap yang justru anti Pancasila. Anti a fair competition. Kalau begitu nggak usah ada pilkada, main tunjuk saja. Kan pilkada itu adalah sarana sah untuk rekrutmen kepemimpinan. Itu sobat era sekalian. Yang begini-begini harusnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi threshold seperti itu. Aneh bin ajaib kalau threshold tetap dipertahankan. Dan caranya adalah yang hal seperti ini. Jadi sobat era sekalian, demokrasi kita harus kita pelihara, flourish. Jangan sampai kemudian hanya menghasilkan orang-orang kerdil yang tidak berani bersaing, takut bersaing. Karena takut bersaing itu makanya kemudian menggunakan instrumen aturan untuk menjegal lawan politik. Salah satunya adalah agar calon tidak bisa mengajukan calon lainnya. Sudah jelas calonnya lebih baik, elektabilitasnya lebih tinggi. Tapi karena berbeda arus dengan pemerintahan saat ini, tiba-tiba mau dijegal dengan cara yang begini. Kan kampungan sebenarnya politiknya. Kalau demokrasi yang terbuka adalah ya kita berkompetisi. Kalah menang itu biasa saja. Tapi kalau ini kan tidak biasa jadinya. Karena upaya untuk menjegal itu luar biasa. Sama di Pilpres juga begitu. Ada upaya untuk menjegal atau saling menjegal atau saling menyandra. Ya. Nah pertanyaannya adalah misalnya kalau kita kaitkan dengan Erlangga Hartarto, kelihatan betul kan politik sandranya. Sebenarnya Ridwan Kamil jelas-jelas punya potensi menang lebih besar kalau dia maju di Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah penduduk dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia. Ngapain dia mengejar yang tidak pasti di DKI? Seandainya ada a fair competition, kan begitu. Tetapi pertanyaannya adalah ada sebuah rekayasa tertentu, ada ancaman tertentu yang membuat Erlangga barangkali nggak berani untuk mempertahankan Ridwan Kamil di Jawa Barat. Mungkin mau di reshuffle, mungkin mau diambil kepemimpinannya di Golkar. Ini analisis ya, sehingga ya udah terima saja hal seperti ini. Maka nanti di Jakarta dijamin Ridwan Kamil berpasangan dengan Kaisang. Nanti Ridwan Kamil dijadikan menteri, lalu Kaisang yang jadi gubernur. Apakah itu? It could be possible, politik. Tapi politik seperti ini politik yang menurut saya tidak mendidik. Politik yang tidak benar. Politik yang benar itu adalah Ridwan Kamil mau kompetisi oke. Anies mau kompetisi oke. Kaisang mau kompetisi oke asal memenuhi syarat perundang-undangan. Kemudian Ahok mau kompetisi oke, itu yang benar. Jadi kita akan melihat sebuah kompetisi yang sehat. Lah kalau ini lawan kotak kosong, mau berkompetisi sama siapa? Kalau misalnya semua diambil, misalnya Kim Plus ngambil semua partai perubahan, ya nggak akan ada kompetisi. Ya, no competition. Karena sisa 3 partai yang ada kursi nggak mencukupi. PDIP hanya 15. Kemudian ditambah Perindo 16. Ditambah P3 17. Itu pun kalau mereka mau gabung. Kalau PKS yang ditinggalkan sendirian tanpa PDIP gak bisa juga. Nah, kunci untuk mempertahankan demokrasi di Jakarta adalah kunci mempertahankan demokrasi di Jakarta adalah PKS gabung sama PDIP mengajukan calon. Misalnya, saya tidak mau Anies Baswedan, it's okay.
Yang paling penting adalah ada kompetisi. Tapi kenapa pula Anda tidak mau mengajukan Anies Baswedan seandainya dia justru memiliki peluang menang lebih besar dibandingkan calon lainnya? Kan ini aneh menurut saya. Oh, saya tidak suka, platformnya beda. Oke, tapi yang paling penting harus ada yang namanya a free competition. Cuman masalahnya adalah niatnya adalah menjegal Anies Baswedan. Kan itu soalnya. Kalau niatnya menjegal Anies Baswedan, lalu kemudian Ridwan Kamil dihadapkan dengan Ahok, itu pura-pura saja nantinya. Balik lagi ke selera asal Jokowi kan. Ingat dulu, Jokowi punya hubungan yang harmonis dengan Ahok. Kemudian Ridwan Kamil bagian dari Kim. Yaitu namanya lingkup di situ saja. Pura-pura saja kompetisinya. Tapi ya sudahlah. Kita akan lihat ke depannya ya. Apakah memang akan ada genuine competition atau tidak. Jadi kompetisi itu justru di antara orang yang berbeda. Kalau di antara orang yang sama ngapain berkompetisi? Kok takut sekali ada perbedaan? Aneh ya. Justru politik itu ya, karena kita ada perbedaan makanya ada kompetisi. Kalau nggak ada perbedaan, ngapain kita berkompetisi? Ya, kompetisi itu adalah beda dalam cara, dalam platform, dalam banyak hal, dalam performance dan lain sebagainya. Karena itu perlu dikompetisikan, competition ya, kompetisi itu ya. Itu sobat era sekalian ya. Coba nanti kita lihat ya bagaimana ke depannya ini. Oke, sebentar ya. Omong kosong partai untuk bangsa dan negara. Untuk perut sendiri masing-masing yang paling ditakuti terjun cuman Pak Anies. Heran. Tenang Pak Refli, Pak Lurah udah pulang kampung belum? Belum pulang kampung ya. Ada apa pada diri Pak Anies sehingga begitu hebatnya segala upaya dijalankan oleh Pak Lurah? Ya, politik emang jalan kotor. Koruptor merajalela, semoga Bapak Anies sehat selalu. Maju terus RK. Ada juga yang bilang maju terus. Ya nggak apa-apa. RK maju itu nggak apa-apa. Artinya berkompetisi secara sehat. Pada takut nggak bisa korupsi kalau pemimpinnya yang benar. Memang licik. RK hanya berani maju kalau Anies dijegal. Same on you. Mau menang pakai backingan wow. Ya kalau saya nggak mau deh gitu kan ya. Daripada kita apa istilahnya ya, mengambil hak orang lain, lebih baik nggak usah ya. Menurut saya dosa. Saya tidak mau berdosa ya. Gitu. Itu saja saudara sekalian, mudah-mudahan ini memberikan pembelajaran bagi kita ya. Bahwa politik itu kadang-kadang kotor sekali ya. Kadang-kadang kampungan ya, kadang-kadang menjengkelkan. Tapi itulah, kita tidak mungkin hidup tanpa politik. Oke, nanti setelah ini akan kita bahas tulisan dari Tony Rashid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao. Dua minggu katanya mau dibayar. Dilalah ganti menteri. Nggak dibayar? Nggak dibayar. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Malah nuduh saya yang punya utang. Luar biasa kan? Hebat kan? Kok yang nuduh siapa? Kementerian Keuangan. Saya tidak pernah zolim. Saya tidak pernah asbun. Saya tidak pernah bohong. Mereka semua berani bohong. Kadangkala saya dituduh. Saya minta utang saya, dibilang saya punya utang. Terus saya bilang, kalau saya punya utang, saya kasih 1 triliun. Kalau ternyata saya tidak dibuktikan bisa punya utang, kamu bayar saya 1 rupiah. Enak nggak Pak? Taruhan 1 triliun sama 1 rupiah. Kalau buat saya semua dari awal saya sudah bilang kepada anak-anak saya, kita lahir di Indonesia, kita besar di Indonesia, kita hidup dari tanah Indonesia, dan kita akan mati di Indonesia. Itu harga mati.